Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga sehat selalu ya. Dan ustazah harapkan semuanya tetap semangat walaupun kita masih belajarnya dari rumah. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Oke, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tematik muatan SBDP subtema 2 dan 4. Nah, dengan materi tentang bahan alam dan bahan buatan. Mengidentifikasi bahan alam untuk membuat kerajinan. Nah, kita sudah sering ya belajar dari kelas 1 dan ketemu lagi di kelas 2 ini dengan materi bahan alam. Nah, tentunya anak ustazah semuanya tahu apa itu bahan alam? Iya, bahan alam berarti adalah bahan yang berasal dari alam langsung atau Allah langsung yang membuatnya, bukan dari manusia. Apa saja? Nah, ini kita sering menjumpai biji-bijian, ada biji kacang, biji jagung, dan macam-macam bahan di dapur. Biasanya ada ketumbar, ada jintan, macam-macam ya jenis biji-bijian. Nah, biji-bijian ini dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan. Apa ya biasanya? Ya, biasanya kita membuat kolase dari biji-bijian. Nah, dibentuk gambar dulu di kertas, kemudian ditempelkan biji-bijian menjadi sebuah kerajinan hiasan dinding. Nah, selain biji-bijian, juga ada bahan alam yang lain, yaitu daun. Nah, daun ini bisa juga dibuat menjadi kolase dari daun. Nah, dapat dilihat anak ustazah pada gambar berikut, yaitu gambar kura-kura, kemudian ditempelkan daun. Nah, kemudian ada bahan alam yang lain, yaitu daun kelapa. Nah, kelapa ini terkenal dengan 1000 manfaat. Salah satunya daunnya. Daun kelapa ini bisa dibuat apa ya? Iya, bisa dibuat menjadi ketupat. Siapa yang suka ketupat? Wow, banyak ya yang suka ketupat. Biasanya kita jumpai kalau waktu Lebaran. Banyak biasanya orang jual ketupat. Nah, kemudian ada bahan alam yang lainnya. Ada yang tahu ini apa? Buah apa? Iya, buah jeruk. Buah jeruk, kalau biasanya itu jeruk Bali ya, karena kulitnya itu lebih tebal. Nah, bisa dibuat menjadi kapal-kapalan. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nanti kalau beli jeruk Bali bisa ya berkreasi anak ustazah mau bikin apa, mobil-mobilan atau kapal. Nah, kemudian
Nah, kalau yang ini kerajinannya terbuat dari apa ya? Iya, ini dari bulu ayam. Kita pernah ya kelas 1 kemarin membuat kerajinan dari bulu ayam. Nah, kalau sekarang ada yang tahu ini gambarnya apa ya? Ya, ini gambar permainan egrang. Nah, biasanya ini sebagai pijakan untuk berjalan. Ada yang tahu ini terbuat dari apa? Ya, ini terbuat dari tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa juga termasuk bahan alam. Nah, berikutnya yaitu ada yang terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liat ini bisa dibuat macam-macam bentuk. Kalau di gambar ini contohnya itu membuat vas bunga. Selain vas bunga, tanah liat juga bisa dibentuk benda-benda lain, piring, gelas, mangkok, bahkan bisa dibuat menjadi patung. Itu terbuat dari tanah liat. Berikutnya kita mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat kerajinan. Nah, bahan buatan ini berbeda dengan bahan alam. Kalau bahan alam itu kita bisa ambil dari alam, yaitu Allah langsung yang membuat. Tapi kalau bahan buatan ini hasil olahan dari manusia atau pabrik. Nah, misalnya saya kasih contoh kertas. Nah, kertas ini tidak langsung dari alam ya, tapi dibuat oleh pabrik. Nah, kertas warna-warni atau kertas origami ini bisa dibuat menjadi kerajinan kolase. Nah, kalau di sini itu di situ ada pola kupu-kupu dan bunga. Kita pernah membuat waktu kelas 1 kemarin ya. Kertasnya dipotong-potong kecil-kecil, kemudian ditempelkan sesuaikan dengan bentuk pola sehingga gambarannya menjadi lebih cantik. Dan kertas origami ini kalau dilipat-lipat bisa menjadi sebuah hiasan dinding atau hiasan gantung. Bisa dibuat menjadi kupu-kupu atau burung, bunga, dan lainnya. Kemudian contoh bahan buatan yang lainnya yaitu kardus. Nah, kardus bekas misalnya di rumah ada, bisa diolah menjadi figura atau tempat foto. Nah, dibentuk kemudian dikasih hiasan agar lebih cantik. Kemudian kertas kardus ini juga bisa dibuat menjadi rumah-rumahan. Kalau di sini sudah kasih contoh rumah kucing ya, atau bisa juga dibuat mobil-mobilan, robot-robotan, macam-macam ya. Hasil dari olahan dari kardus bekas. Nah. Kemudian ada contoh lain, botol bekas. Ini botol mineral ya. Botol mineral ini, botol bekas ini kita juga bisa dapat membuat menjadi sebuah kerajinan, bisa dijadikan pot bunga. Nah, dipotong kemudian tinggal dikasih warna cat. Nah, bisa menjadi pot bunga. Atau bisa juga botol bekas ini diolah menjadi hiasan gantung. Wow, cantik ya. Kemudian ada lagi dari sedotan. Sedotan ini bukan hanya bermanfaat untuk membantu kita minum, sedotan juga bisa menjadi sebuah kerajinan, yaitu kalau di sini sudah kasih contoh menjadi hiasan dinding ya. Nah, disusun kemudian dibuat menjadi bunga sehingga terbentuklah hiasan dinding, atau bisa juga menjadi bunga. Nah, ini bunga meja ya, bunganya ditaruh di meja, bunga plastik. Kemudian ada lagi dari kaleng bekas. Nah, dari kaleng bekas ini bisa kita membuat menjadi lebih berguna, bisa menjadi tempat pensel,
Nah, kaleng bekasnya dibersihkan, kemudian bisa kita tempelkan kertas warna atau kertas yang bergambar untuk menutupi bagian luar kalengnya agar lebih cantik. Nah, sehingga selesai, jadilah tempat pensel. Dan kaleng bekas ini juga bisa sama seperti botol, bisa dijadikan pot bunga. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Insya Allah anak ustazah mengerti ya perbedaan bahan alam dan bahan buatan. Dan semoga anak ustazah bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bahan alam maupun bahan buatan yang ada di sekitar kita sehingga lebih berguna. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian anak ustazah. Ustazah pesan tetap jaga kesehatan, tetap semangat kita walaupun masih belajar di rumah, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.